Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farul Yakin dengan NIM D600-210 dari kelompok 21. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan software SPSS dan Microsoft Excel. Nah, untuk langkah pertama kita menuju ke sheet 1 yang berisikan rekapitulasi kuesioner. Data ini sebelumnya sudah terdapat atau didapat. Kemudian langkah pertamanya adalah untuk mencari nilai skor. Nilai skor ini dapat dirumuskan dengan sum mulai dari B5 atau 1 sampai dengan L5 atau 11. Kemudian kita enter. Nah, untuk mempermudah kita, dikarenakan respondennya sampai 50, kita klikkan ke tiga dua, terus geserkan kursor ke kanan bawah, kita klik 2 kali. Kemudian nilai skor akan muncul sampai 50. Kemudian kita ke rata-rata skor. Nah, untuk rata-rata skor sendiri ini hampir sama dengan total skor, tapi kita menggunakan average. D5 ini adalah 1, L5 ini adalah 11. Kemudian kita enter. Bersama dengan sebelumnya, agar mempermudah, kita klikkan 2 kali pada pojok kanan bawah. Nah, setelah sudah, kita menuju ke tabel tingkat kepuasan. Tabel tingkat kepuasan sendiri ini berisikan dengan interval 0 sampai 1, berskor 1, keterangan sangat tidak puas, interval 1,1 sampai 2, skor 2, keterangan tidak puas, interval 2,1 sampai 3, skor 3, keterangan cukup puas, interval 3,1 sampai 4, berskor 4, keterangan puas, interval 4,1 sampai 5, skor 5, keterangan sangat puas. Selanjutnya, kita akan menuju ke R tabel. R tabel. Nah, di R tabel sendiri ini adalah untuk mencari uji dua arah. Untuk pertama adalah tingkat signifikan yang bernilai 0,05, kemudian N50, respondennya sebelumnya itu 50, dan DF ini dihitung dengan 48. Nah, 48 ini dapatkan dari 50 dikurangi 2. Nah, kemudian kita mencari nilai R tabelnya menggunakan nilai tabel di samping ini. Kita menuju ke 48. Nah, mendapatkan nilai 0,2787. Kemudian kita masukkan ke R tabel. Setelah sudah mendapatkan nilai R tabel, kita menuju ke uji validitas. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah uji validitas. Uji validitas ini berisikan N dengan 50, DF 48 berasal dari 48 dikurangi 2. Nah, untuk 50 ini adalah respondennya adalah berjumlah 50. Untuk confidence levelnya adalah 95%. Untuk probabilitasnya adalah 0,05. Untuk t-tabel 2,0106. Nah, untuk mencari t-tabel ini dapat dirumuskan dengan TINF B6 ini merupakan probability dan degree freedom-nya 8. Dan mendapatkan nilai seperti berikut. Untuk R tabelnya ini kita mencari secara manual dengan rumus sama dengan B7 CRP dibagi SQRT. Nah, untuk SQRT merupakan rumus akar yang ada di Excel. Kemudian ke degree freedom ditambah dengan tabel di akar 2 dan didapatkan nilai sebesar 0,2787. Sebelumnya dipastikan nilai R tabel ini sama dengan tabel yang sebelumnya dicari menggunakan tabel di sebelah kiri ini. Nah, setelah sama, kita memasukkan R tabel di sini sampai ke
11. Nah, setelah itu kita akan mencari R hitung. Nah, R hitung ini berasal dari SPSS. Nah, kita akan beralih ke SPSS. Untuk data view ini merupakan data rekapitulasi yang sebelumnya data Excel itu dipindah ke sini. Kemudian untuk mencari R hitung itu adalah dengan analyze, ke correlates, ke beverage. Nah, sebelumnya data variable ini ada di sebelah kiri. Kemudian kita pindahkan dengan cara di shift sampai ke total score dan pindahkan ke variable ini. Kalau sudah, tinggal di OK dan akan menghasilkan tabel sebagai berikut. Nah, yang akan dimasukkan ke nilai R hitung adalah yang percent correlation sampai ke soal 11. Nah, dipastikan sebelumnya nilai R hitungnya itu harus desimal dulu ya. Setelah sudah, baru dimasukkan ke sini secara urut. Kemudian kita mencari keterangan. Keterangan yang diperlukan hanya keterangan valid. Dan pada uji validitas ini terdapat nilai yang salah satu nilai yang keterangannya tidak valid dan kemudian nilai tersebut dihapuskan. Nilai tersebut dapat pada nomor 3. Di sini nomor 3-nya sudah saya hapuskan, jadi tidak perlu diikutkan kembali. Yang keterangan valid dibutuhkan untuk mencari ke uji reliabilitas. Kemudian kita menuju ke uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini hampir sama dengan uji validitas menggunakan software SPSS. Kita menuju ke software SPSS-nya. Untuk cara mencari uji reliabilitas ini adalah dengan analyze, scale, reliabilitas analyze. Nah, hampir sama dengan sebelumnya. Itemnya ini sebelumnya ada di sebelah kiri, kemudian kita pindah ke sebelah kanan. Dan kita lanjut. Oke. Ini merupakan tabel yang akan dibutuhkan dan dimasukkan ke Excel yang berada di uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini berdasarkan alpha dan hasil perhitungannya 0,881 dan berketerangan relip. Mengapa relip? Karena alpha lebih besar dari nilai R tabel, maka dapat dikatakan relip. Nah, kemudian ke case process summary, dapat dianalisis output di samping memberikan informasi tentang jumlah sampel atau responden N sebanyak 50 orang. Karena tidak ada data yang kosong dalam pengertian jawaban responden terisi semua, maka jumlah valid 100%. Kemudian ke probability statistics, dari output di samping diketahui N of item butir pernyataan pada kuesioner ada 10 buah dengan nilai Kronberg alpha sebesar 0,881. Karena nilai 0,881 besar dari 0,2787, maka dapat disimpulkan bahwa ke 10 pernyataan tersebut adalah relate atau konsisten. Kemudian ke item total stats, tabel output di samping memberikan gambaran tentang nilai statis untuk ke 10 item pernyataan kuesioner. Dalam tabel ini diketahui nilai Kronberg alpha untuk ke 10 pernyataan adalah 0,2787. Maka dapat disimpulkan bahwa data ke 10 pernyataan tersebut adalah relate. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata maupun ucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.